Halo guys, kembali bersama gue Aji, si netizen suka ngebahas bola. Hari ini 40 tahun yang lalu, 5 Februari 1985, telah lahir seorang anak laki-laki yang kelak di masa depan akan menjadi pemain sepak bola yang sangat besar di dunia. Dia kelak akan menjadi pesepak bola terbesar di Portugal, bahkan di Eropa. Dia banyak menoreh kisah harum di karirnya. Gak kerasa ya, dia sudah 40 tahun. Kisah-kisah inspiratifnya sudah banyak didengar orang. Mulai dari lahirnya, masa kecilnya yang penuh dengan perjuangan, sangat inspiratif. Kemudian ketika dia memulai karirnya, kisah inspiratifnya juga ketika dia berkarir di profesional, bahkan sampai sekarang. Dia adalah Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ya, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, atau yang kita kenal sekarang dengan Cristiano Ronaldo, adalah pemuda yang berasal dari Madeira. Madeira itu sebuah pulau yang ada di Portugal ya. Sebuah pulau yang ada di Portugal. Dia lahir dari keluarga yang kelasnya menengah ke bawah. Dia lahir dari ibu seorang juru masak dan bapak yang seorang K3L bisa dibilang, tukang bersih-bersih kota, tukang bersih-bersih taman kota, dan juga seorang kitman ya. Dan gajinya gak seberapa bisa dibilang untuk ukuran Portugal ya. Tidak seberapa lah. Di masa kehamilan ibunya Ronaldo bisa dibilang sudah ada cobaan ya, bisa dibilang. Dimana karena keluarganya yang miskin, bisa dibilang, ibunya Ronaldo yaitu Maria dos Santos Aveiro itu pernah berniat untuk menggugurkan Ronaldo ketika kehamilannya. Namun ketika Maria datang ke seorang dokter tidak mau menggugurkan kandungan Ronaldo, tidak mau menjalani prosedur yang dilakukan. Jadi bisa dibilang dokter itu sangat berjasa dalam kehidupan Ronaldo sekarang. Sehingga akhirnya pemuda Madeira itu akhirnya dilahirkan sebagai bungsu dari 4 bersaudara. Ya, sebagai bungsu dari 4 bersaudara. Semenjak lahir, kehidupan Ronaldo sudah sangat keras. Sejak kecil dia terkenal sebagai anak yang sangat nakal di sekolahnya, sangat populer, juga sangat pekerja keras. Dia melakukan segala hal untuk mencari uang sejak kecil. Dan karena kenakalannya dan kerja kerasnya ini, dia cukup populer di sekolah. Dimanapun dia bersekolah, dia sangat populer ya. Gitu. Karena bapaknya yaitu Jose Aveiro adalah bisa dibilang seorang kitman di salah satu klub kecil ya. Salah satu klub kecil. Jadi dialah yang mengenalkan Ronaldo kepada sepak bola. Jadi klubnya itu bernama Andorija, atau gue gak tahu ya bacanya dalam bahasa Portugal apa. Klub kecilnya itu namanya Andorija. Jadi Andorija itu salah satu klub amatir yang ada di pulau itu, Madeira. Bapaknya membawa Ronaldo ke
tempat latihan sehari-harinya klub tersebut gitu. Dan karena bisa dibilang dia sering dibawa ke situ, pada akhirnya Ronaldo didaftarkan untuk bermain di situ gitu, di Andorra itu. Jadi di umur sekitar 7 atau 8 tahun Ronaldo bisa dibilang sudah bermain di sejak saat itu ya. Sejak usia 7-8 tahun itu. Karena Ronaldo bisa dibilang sangat berbakat di sepak bola, dia akhirnya dilirik oleh klub yang lebih besar bernama Nacional ya, itu masih di Madeira, tapi salah satu klub besarnya bisa dibilang, yaitu FC Nacional yang ada di Madeira. FC Nacional itu bisa dibilang dia klub yang lumayan bagus ya untuk level Portugal. Jadi dia bolak-balik divisi 2, divisi 1-nya Liga Portugal gitu. Dan dia bermain di tim mudanya. Gitu ya. Dia bermain di tim mudanya. Dan karena Ronaldo sangat berbakat ya, dia tidak kesulitan untuk beradaptasi dimanapun. Dia juga luar biasa tajam. Akhirnya di umur 14 tahun dia dilirik oleh Sporting Lisbon. Dan dia akhirnya ditawarkan untuk menjalani trial selama 3 hari ketika tim mudanya Sporting Lisbon beruji coba dengan Nacional itu ya, tim mudanya Nacional. Tim scoutingnya Sporting Lisbon melihat bakat Ronaldo yang luar biasa sehingga menjalani trial, dan trialnya ternyata berhasil. Akhirnya Ronaldo ditawari kontrak youth ya, kontrak muda bernilai 1.500 euro, dan itu sudah angka yang besar untuk sekelas Ronaldo, angka yang besar juga untuk keluarga mereka gitu. Itu bisa dibilang gajinya lebih besar dari yang sehari-hari didapatkan bapaknya lah. Karena Ronaldo sangat optimis ya, bisa dibilang dengan bakatnya, dia akhirnya berbincang dengan keluarganya untuk dia pengen pindah ke Lisbon ya, dia pengen pindah ke Lisbon dan ingin fokus dengan sepak bola, dan dia ingin meninggalkan semua yang tidak berkaitan dengan sepak bola, termasuk pendidikannya, kemudian pekerjaannya yang ada di Madeira gitu ya. Intinya dia ingin meninggalkan kehidupannya di Madeira untuk pindah ke Lisbon gitu ya. Tapi cobaan kembali datang ya kepada Ronaldo, di mana ketika akhirnya disetujui untuk pindah ke Lisbon, tidak lama dia menderita yang namanya tachycardia. Tachycardia itu apa ya? Tachycardia kalau bahasa Indonesianya ya. Tachycardia itu adalah masalah jantung yang memompa terlalu cepat. Jadi itu biasanya penyakit jantung yang memang sering dialami oleh beberapa pesepak bola yang punya riwayat jantung. Dan sayangnya Ronaldo memiliki itu. Dan itu hampir menghancurkan karir sepak bolanya. Kenapa? Karena kalau terkena penyakit ini sangat berbahaya untuk menjalani karir profesional. Karena bisa sewaktu-waktu serangan jantung dan bisa langsung meninggal di tempat. Kalau kalian dengar beberapa pesepak bola yang meninggal di tempat ya, itu pasti salah satu penyebab utamanya adalah tachycardia itu ya, atau penyakit jantung itu gitu. Dan Ronaldo memiliki itu. Dan karena di zaman itu bisa dibilang kan Ronaldo ini adalah memang pekerja keras, jadi dia memang selalu bekerja. Dia latihan, kemudian di luar latihannya dia ekstra latihan ibaratnya, kemudian dia bekerja juga serabutan untuk mencari tambahan gitu ya, sehingga ketika mengalami tachycardia ini dia memutuskan untuk kembali ke kampungnya dan berbicara lagi dengan keluarganya gitu.
Dan akhirnya keluarganya memutuskan untuk mengoperasi jantung Ronaldo, dimana operasinya itu jadi membakar beberapa jantungnya terus dijadiin satu, bisa dibilang jalurnya gitu, supaya detak jantungnya apalagi ketika istirahat itu normal ya, jadi tidak berdetak terlalu kencang gitu. Dan Ronaldo harus menepi sebenarnya beberapa bulan, tetapi karena Ronaldo adalah orang yang sangat kerja keras dan bandel dan nakal, seminggu setelah operasi dia langsung memulai lagi aktivitas sepak bolanya. Itu bandelnya Ronaldo ya. Tapi beruntungnya dia tidak kenapa-kenapa ya setelah itu. Jadi bandelnya bisa dibilang berbuah hasil lah. Jadi itu kehidupan keras yang dijalani Ronaldo gitu ya, dimana dia hampir digugurkan oleh ibunya. Kemudian ketika lahir pun dia sudah bisa bilang terjebak dalam kondisi ekonomi yang cukup parah. Kemudian bapaknya belum ya, bapaknya bisa dibilang kecanduan alkohol, sehingga itu memperburuk keadaan ekonominya. Kemudian Ronaldo sejak kecil, bahkan sejak 6 tahun harus bisa mencari uang, bisa dibilang kalau dia pengen jajan dan segala macam gitu ya. Dan mengandalkan, bahkan keluarganya pun bisa dibilang mengandalkan sisa-sisa restoran sekitarnya, mengandalkan McD, mengandalkan segala restoran untuk bisa makan gitu. Jadi memang sudah menjalani kehidupan yang sangat keras. Di umur 7 tahun dikenalkan dengan sepak bola, kemudian dia dikeluarkan dari sekolah karena melempar bangku ke gurunya gitu. Kemudian dia mendapat opportunity ke Lisbon dan dia mengambil resiko untuk hijrah ke Lisbon. Tapi setelah dia pindah, dia ternyata didiagnosis penyakit jantung. Jadi banyak sekali rintangan yang dihadapi oleh Ronaldo sebelum ke titik yang kita tahu sekarang. Setelah menjalani operasi, akhirnya Ronaldo kembali bermain dengan tim mudanya Sporting Lisbon. Dan akhirnya karirnya mulai lancar setelah itu. Setelah operasi, tidak lagi mengalami banyak struggle, di mana Ronaldo improve dengan sangat cepat. Dan pada akhirnya di tahun 2003, ketika dia berusia 17 tahun ya, di tahun 2003 dia menjalani debutnya dengan Sporting Lisbon. Dan tidak sampai setahun dia sudah dilirik oleh Manchester United. Terlebih lagi ketika Sporting Lisbon beruji coba dengan MU ya. Bakat Ronaldo benar-benar sudah sangat dilihat, dan bukan hanya MU, Arsenal dan Liverpool pun mengincar Ronaldo. Tapi sayang harganya tidak terlalu masuk untuk Arsenal, dan untuk Liverpool pelatihnya itu tidak srek dengan Ronaldo, sehingga akhirnya pindah ke MU. Di MU karirnya sempat struggle di awal, tapi mulai 2004 ya, setelah dia membawa Portugal final, itu karirnya udah mulai lumayan mulus hingga akhirnya 2007 tuh bisa dibilang mulai masuk ke puncak karirnya ya, ketika dia berduel dengan Kakak dan Messi di perebutan Ballon d'Or, dan akhirnya 2008 dia dapat Ballon d'Or di usia 23 tahun ya. Dan itu adalah puncak karir seorang Ronaldo. Dan hingga saat ini Ronaldo adalah pencetak gol terbanyak sebagai pemain aktif dengan total 921 gol, dimana yang paling dekat dengan rekornya adalah Lionel Messi dengan 850 berapa, dia lupa gua, sekitar 850-an lah Messi itu. Jadi dia juga sekarang adalah pencetak gol terbanyak untuk timnas, pencetak gol terbanyak untuk timnas dengan 135 gol. Nggak ada yang bisa mendekati rekornya ya, either itu Messi sekalipun. Dia juga adalah pencetak gol terbanyak di UCL so far dengan 140 gol. Belum ada yang mendekati rekornya juga, karena Messi sudah pindah ke Amerika, jadi Messi udah nggak mungkin lagi ngejar ya gitu.
dan dia masih aktif bermain hingga saat ini berusia 40 tahun. Perjalanan hidupnya yang begitu inspirasional dengan semua kerja kerasnya, di mana dia ibaratnya mendapatkan tantangan ekonomi di awal tapi dia tidak menyerah, kemudian dia mendapatkan tantangan penyakit di pertengahan jalannya, kemudian dia tetap tidak menyerah. Bahkan di karir profesionalnya, ketika dia sudah menjalani karir profesional di MU, di Madrid, di Juventus, dia tetap dengan gaya hidupnya yang seperti itu tidak berubah sejak kecil, dimana di luar latihannya dia selalu ekstra latihan, bahkan dia sangat disiplin, makannya disiplin, pola tidurnya disiplin, dia jarang minum alkohol, dia benar-benar peduli dengan fisiknya, benar-benar peduli dengan badannya. Itu benar-benar gue rasa semua atlet ya harus mencontoh dia sih, as a professional. Dia benar-benar profesional sekali menjalani karirnya, dan terbukti hasilnya adalah sekarang Ronaldo adalah atlet terpopuler di dunia. Bukan hanya terpopuler, sekarang Ronaldo adalah atlet terkaya di dunia dengan kekayaan sekitar 1,5 miliar dolar Amerika. Itu sekitar berapa ya? 20 triliun kali ya, 20 lebih triliun. Sekarang berapa sih dolar Amerika? Ya sekitar 25 triliun ya, 25 triliun kekayaannya sekarang. Itu kekayaannya tuh didongkrak dari setelah dia pindah ke Arab ya. Setelah dia pindah ke Arab, kekayaannya begitu fantastis, meningkat drastis. Bisnisnya, kemudian dia mempromosikan Arab juga kan dapat banyak sekali uang, bisa dibilang dari situ gitu. Jadi dia adalah atlet terpopuler, dia juga adalah atlet terkaya gitu ya. Dia juga bisa dibilang masuk ke dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Forbes. Jadi ya begitulah, dalam menjadi besar, apa yang Anda lihat sekarang ya, itu belum tentu dilalui dengan mudah. Dimana Ronaldo 3 kali bahkan 4 kali ya, sebelum mendapatkan semua ini, Ronaldo benar-benar ditantang oleh yang namanya kehidupan. Dia hampir digugurin, dia hampir ekonominya hancur bisa dibilang, kemudian dia juga terkena penyakit gitu yang memaksanya untuk sebenarnya harusnya berhenti gitu ya, tapi dia tetap melanjutkan gitu ya. Dan beruntungnya adalah keluarganya juga suportif ya, meskipun dalam artian keluarganya ini tidak berkecukupan, tetapi dia keluarganya ini mencoba suportif dengan Ronaldo. Nah hasilnya adalah sekarang keluarganya kan bisa dibilang sangat terangkat ya dengan karir hebat Ronaldo, bisa dibilang sangat terangkat kan sekarang derajat keluarganya. Bahkan keluarganya adalah bisa dibilang keluarga paling terpandang sekarang di Madeira, di Pulau Madeira di Portugal, di mana Ronaldo kan membangun hotel, membangun rumah mewah di Madeira gitu ya, di kampung halamannya, membangun banyak bisnis juga di pulau itu. Membangun, kalau nggak salah mau membangun SSB juga, sekolah sepak bola juga ya kalau gue nggak salah dengar ya. Jadi sekarang Ronaldo itu adalah orang paling berpengaruh di Portugal, atlet paling berpengaruh di Portugal. Coba bayangkan kalau dokter itu mau mengaborsi Ronaldo, kita nggak akan melihat Ronaldo sekarang. Atau ibu bapaknya tidak menyetujui operasi jantungnya Ronaldo, kita nggak akan menemukan Ronaldo yang sekarang. Kita nggak akan melihat rivalitas Ronaldo Messi yang sekarang. Jadi itu perjalanan hebat seorang Ronaldo. Bukan hanya itu, Ronaldo juga terkenal dermawan ya, di sepanjang ini dia tetap, kalau ada bencana di seluruh dunia, dia berusaha untuk bisa berkontribusi ya, untuk membantu korban-korban bencana.
Dia juga kalau nggak salah duta UNESCO ya, kalau gue nggak salah lihat, kalau gue nggak salah dengar ya. Jadi begitu kisah luar biasa seorang Ronaldo, dan sekarang Ronaldo sudah di penghujung karirnya, sudah berusia 40 tahun. Bapaknya pun yang membawa dia, yang mengenalkan dia kepada sepak bola pun sudah nggak ada ya, udah meninggal di tahun 2005 kalau nggak salah. Pokoknya awal-awal kali Ronaldo di MU tuh bapaknya meninggal, dan itu sempat membuat Ronaldo juga goyang di saat itu, tapi dia berhasil bangkit lagi beratnya, dan akhirnya menjadi Ronaldo yang sekarang. Itulah alasan kenapa kalau kalian melihat di media segala macam, kenapa Ronaldo sangat menjunjung tinggi ibunya. Karena ketika Ronaldo lahir, ibunya berjuang habis-habisan untuk dia, suportif untuk dia. Ibaratnya ibunya kan juru masak ya, dia ibaratnya sampai sedikit nyuri-nyuri makanan untuk supaya Ronaldo bisa makan gitu ya. Dan inilah hasilnya. Ronaldo sekarang benar-benar berbakti sekali dengan ibunya. Dia bisa dibilang rela, bahkan mungkin meninggalkan segala kesuksesannya kalau misalkan untuk ibunya ya gitu. Jadi itu jiwanya Ronaldo sekarang gitu ya. Dan sekarang ibunya bisa dibilang udah tenang, udah bahagia melihat Ronaldo yang sekarang gitu ya. Anak yang hampir digugurkannya ya. Luar biasa, kisah yang sangat luar biasa dari Ronaldo. Jadi untuk teman-teman juga yang sedang menata karir sama seperti gue pun sedang menata karir di perkontenan ini. Dari kisah Ronaldo mengajarkan kita kalau segala tantangan ya, segala hambatan yang dihadapi sebesar apapun itu menghambat, selalu ada jalan keluarnya. Selalu ada jalan keluarnya. Dan jangan lupa mencari orang yang suportif juga, jangan mencari orang yang toksik untuk membantu kita gitu ya. Gitu. Itu kisah luar biasa Ronaldo. Sekian, nanti gue mungkin akan buat juga mungkin kisah dari Messi ya, karena gini guys, gue tuh udah baca biografi dua-duanya, ternyata dua-duanya punya latar belakang yang sama. Begitupun Lionel Messi. Jadi Messi nanti gue akan buat di ulang tahunnya juga ya, di bulan Juni apa Juli gitu Messi itu ya, di ulang tahunnya yang nanti ke 38 ya, 38 nanti Messi ya. Oke, gitu aja, bye.